3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi tayang sebelum video ini, kami telah menyajikan untuk para pemirsa, video tentang penciptaan makhluk pertama, menurut tinjauan agama dan ilmu pengetahuan. Kini kami hadir kembali dengan sajian video yang masih membahas tentang makhluk pertama yang diciptakan, namun ditinjau dari sudut pandang ilmu tasawuf. Dengan tokoh para filsuf, dan orang-orang sufi. Sebagaimana telah diketahui oleh banyak orang bahwa, cara pandang kaum sufi sangat berbeda dengan cara pandang yang telah dianut oleh kalangan masyarakat awam. Para filsuf dan ulama-ulama sufi, terkadang memiliki pendapat yang berbeda, atau bahkan bertolak belakang dengan pendapat kebanyakan orang. Dengan alasan inilah, mereka terkadang dianggap sebagai orang aneh dan pendapatnya sering dianggap tidak masuk akal. Hal ini disebabkan, kebenaran dari objek yang mereka bahas, relatif sulit, rumit bahkan kadang nampak seolah jauh dari logika dan penalaran akal awam. Padahal justru kebenaran yang ada di dalamnya adalah merupakan kebenaran diniyah yang hakiki, bukan kebenaran semu. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang faham akan kebenaran tersebut dan meyakininya. Sudah diketahui banyak orang bahwa, dalam menemukan dan proses pembuktian kebenaran, mereka tidak hanya mengandalkan adanya data, rasionalitas dan informasi ilmiah saja. Akan tetapi juga menggunakan ketajaman olah batin, yang di dalam bahasa syariat disebut iman atau keyakinan kolbu. Sahabat DIC, sudah bukan rahasia umum, bahkan Anda dapat membuktikan sendiri. Kalau seandainya Anda bertanya kepada sejumlah orang tentang siapa, atau apa wujud makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka yakinlah Anda akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, dari sejumlah orang tersebut. Sebagian mereka mungkin menjawab bahwa, makhluk yang diciptakan pertama kali adalah Nabi Adam. Sebagian yang lain, mungkin menjawab, Arsy, atau singgasana Allah. Mungkin ada lagi yang menjawab, jin. Bahkan, bagi orang yang memiliki dasar sains ilmu pengetahuan yang matang, kemungkinan akan menjawab bahwa, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah jagat raya atau alam semesta. Hal seperti ini sangatlah wajar, orang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai dengan informasi yang telah dikumpulkan di dalam otaknya. Sahabat DIC rahimakumullah. Sekarang, mari kita simak keterangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar yang hidup pada era tahun 470 sampai 561 Hijriah. Beliau merupakan sosok ulama masyhur yang mendapat julukan atau gelar Sultanul Aulia. Ulama yang menguasai banyak ilmu, baik ilmu tauhid, fikih, hadis dan juga ilmu yang jarang dimiliki oleh ulama lain, yaitu ilmu marifat. Sehingga banyak ulama berguru padanya. Di dalam sebuah kitab karangannya yang diberi judul Sirul Asror, Syekh Abdul Qadir menyingkap rahasia ilahi dan ilmu laduni. Harus kita akui memang, menurut fakta yang ada, tidak banyak ulama yang dapat menyingkap rahasia langit dan bumi. Apalagi terkait dengan hal-hal yang bersifat ghaibiyah. Menurut versi Syekh Abdul Qadir Jilani, pada hakikatnya, makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah yang Maha Tinggi adalah Nur Muhammad. Ruh tersebut kemudian menjadi asal mula terciptanya ruh-ruh makhluk lainnya. Keterangan senada juga disampaikan oleh Syekh Al-Barzanji. Beliau menyebutkan, aku mengucapkan solawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. As-Sayyid Jafar Al-Barzanji, Qasidah Al-Barzanji. Keterangan yang menjelaskan bahwa, Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad dari pancaran cahaya keindahannya, sebagaimana tercantum di dalam hadits qudsi yang artinya, aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Terkait dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan dalam sabdanya, yang pertama kali diciptakan Allah adalah ruhku, cahayaku, kolam, dan akal. Hadits riwayat Abu Dawud. Syekh Abdul Qadir mentakwilkan hadis tersebut dan menyatakan bahwa ruh, cahaya, al-kolam atau pena, dan akal adalah satu entitas tunggal, yakni hakikat Nur Muhammad. Hakikat ini disebut cahaya karena bersih dari kegelapan yang menghalangi keagungan ilahi, dan disebut akal karena kemampuannya memahami segala sesuatu. Ia juga disebut kolam karena berfungsi sebagai media transfer ilmu. Para ulama sufi menjelaskan bahwa
Ruh Muhammad adalah saripati semesta alam, menjadi asal mula semua makhluk, termasuk asal mula ruh orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, "Aku berasal dari Allah, sedangkan orang-orang mukmin berasal dariku." Hadis riwayat Ad-Dailami. Dari ruh Muhammad ini, Allah menciptakan semua ruh yang ada di alam lahut dalam bentuk terbaik. Setelah ruh Muhammad berusia 4000 tahun, Allah menciptakan Ar-Rasy dari Nur Muhammad. Semua ruh kemudian dikembalikan ke tingkatan jasad manusia, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Quran Surat Atin, ayat 6. Dengan demikian, apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan makhluk pertama kali itu menurut Syekh Abdul Qadir dan seluruh ulama sufi ialah hakikat Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kebenaran tentang penciptaan Nur Muhammad sebagai makhluk pertama yang diciptakan, telah didukung adanya dalil dan rujukan yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama yang indah-indah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh beliau. Di antaranya beberapa nama dan julukan beliau Rasulullah adalah sebagai berikut. Nurun min nuri, yang artinya, nur cahaya dari cahaya suciku Allah. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat Jalal Allah. Sebagaimana Allah, Azza wa Jalla telah berfirman, "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Selain itu, beliau memiliki sebutan sebagai aklun kuliyun atau akal universal. Sebutan akal universal memiliki kandungan makna, wujud pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang paling mulia di antara semua wujud. Akal universal ini adalah wujud spiritual dari cahaya atau nur. Keterangan tentang akal universal ini juga dijelaskan oleh William Chittick dalam sebuah bukunya yang berjudul The Sufi Path of Love, yang diterbitkan oleh State University of New York Press, New York 1983. Di dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa hal pertama yang diciptakan Tuhan adalah akal budi universal. Selanjutnya, hakikat Muhammad juga dikenal sebagai Al-Qalam. Karena nur atau ruh Muhammad adalah zat atau hakikat dari segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya yang telah menyebarkan hikmah dan ilmu. Nur Muhammad juga mewujudkan ilmu ke dalam huruf-huruf. Baginda Nabi menyatakan hal ini dengan sabdanya, "Aku dicipta dari Allah dan sekalian yang lain dari aku." Allah menciptakan sekalian ruh-ruh dari ruh baginda Nabi di dalam alam kejadian yang pertama, dalam bentuk yang paling baik. Muhammad adalah nama semua kemanusiaan di dalam alam arwah. Beliau adalah sumber, asal-usul bagi sesuatu dan segala-galanya. Bagaimana menurut Anda sahabat DIC, siapa menurut Anda makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama sekali? Apakah setuju dengan apa yang baru saja kami tayangkan, yaitu Nur Muhammad? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, agar Anda mengetahui apakah orang lain juga sependapat dengan pendapat Anda ataukah tidak. Pada intinya kami sangat berharap, dengan tayangan yang kami sampaikan ini, apa yang selama ini kita yakini tentang penciptaan makhluk pertama menjadi lebih kuat dan kebenaran yang kita inginkan adalah kebenaran sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kebenaran hakiki. Sekian perjumpaan kita melalui video ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, ikfir lana, warhamna, wabarik lana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.